Halo teman-teman semua di New Product Lovers, saya Genti, saya kembali lagi siang hari ini. Saya akan langsung melakukan video live saya di siang hari ini. Saya mengundang beberapa orang dulu nih di sini teman-teman, sebentar ya. Apa kabar semuanya, teman-teman? Oke. Oke, kita langsung mulai. Teman-teman. Siang hari ini di New Product Lover. Judul saya di live saya tentang produk, yaitu bagaimana memiliki makanan yang baik untuk kesehatan jantung. Seperti teman-teman semua atau yang ada di Product Lover ini pahami bahwa kesehatan jantung di dalam tubuh kita itu sangat-sangat penting untuk kita jaga. Karena pada saat jantung tidak dijaga dengan baik, banyak sekali kita melihat orang meninggal atau kematian disebabkan oleh serangan jantung, terutama serangan jantung mendadak. Nah, penyebab serangan jantung mendadak salah satunya bisa kita lihat penyebabnya ada 3. Banyak mungkin penyebab dari kematian mendadak akibat dari serangan jantung, tapi 3 dari yang sekian banyak akan saya bahas di siang hari ini. Yaitu penyebab pertama dari serangan jantung dan menyebabkan kematian mendadak, yaitu dalam keadaan yang namanya shock psikogenik, ya, keadaan shock psikogenik, yaitu seseorang yang mengalami ketakutan atau seseorang yang mengalami trauma atau khawatir, takut yang mendadak, itu bisa menyebabkan dia terkena serangan jantung yang langsung sudden. Orang yang memiliki rasa takut yang besar, orang yang memiliki punya emosional dan kaget luar biasa juga bisa menyebabkan serangan jantung. Makanya kalau orang bilang, kaget, aduh jangan sampai kaget banget dong. Kaget yang luar biasa, takut yang luar biasa secara emosional bisa menyebabkan serangan jantung mendadak. Yang kedua, penyebabnya yaitu tubuh kekurangan magnesium. Magnesium ini sejenis mineral, di mana magnesium ini fungsinya untuk membantu kerja dan kontraksi dari jantung itu sendiri. Yang ketiga, penyebab dari serangan jantung mendadak, biasanya penyebab ketiganya yaitu penyumbatan pembuluh darah. Nah, dari 3 penyebab ini, siang hari ini, saya berharap video saya bisa cukup membantu kita mengerti dan memahami bahwa solusinya apa. Kalau kita sudah tahu 3 penyebabnya tadi, solusinya apa yang bisa kita lakukan dari segi makanan dan juga beberapa hal lainnya. Kita nggak akan bahas bagaimana solusi untuk menghilangkan faktor pertama yaitu shock psikogenik, tapi saya akan membahas 2, yaitu bagaimana menanggulangi kekurangan magnesium dan juga penyumbatan pembuluh darah dari segi makanannya. Yang pertama, kita bicara tentang magnesium. Bagaimana mengatasi kekurangan magnesium di dalam tubuh. Teman-teman, magnesium bisa didapatkan dari makanan-makanan yang sifatnya serat dan biji-bijian yang tinggi. Tetapi juga magnesium bisa didapatkan dari suplementasi. Nah, unfortunately, karena magnesium ini mineralnya yang sangat kecil, sehingga penyerapannya kadang-kadang juga cukup terganggu dan tidak maksimal. Saat ini di klinik saya, ataupun saya sedang banyak mempelajari tentang magnesium oil atau minyak magnesium, di mana minyak magnesium ini bisa dibalur, fungsinya bukan hanya buat kontraksi jantung, tetapi secara keseluruhan. Magnesium ini mineral yang cukup miracle, dia membantu untuk melakukan pain relief, untuk orang-orang yang kemoterapi mengalami pain atau sakit, untuk yang engsel atau sendinya mengalami kesakitan bisa dibalur minyak magnesium tersebut. Ingat, magnesium merupakan salah satu mineral yang sangat penting untuk membantu kontraksi jantung, teman-teman. Dan saat ini solusinya lewat makanan, biji-bijian, tetapi juga lewat minyak balur magnesium oil namanya. Dan itu bisa didapatkan lewat saya atau di klinik saya. Nomor telepon klinik saya nanti saya kasih tahu di belakangnya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengatasi sumbatan pembuluh darah tersebut? Apa yang harus kita lakukan untuk menghindari penyumbatan pembuluh darah lewat makanan? Yang pertama, teman-teman, yaitu teman-teman harus mengkonsumsi makanan yang seratnya tinggi.
Serat tinggi bisa didapatkan dari sayuran, serat tinggi bisa didapatkan dari buah dan biji-bijian. Oke. Nah, tetapi kalau kita berbicara serat tinggi, fungsinya bukan hanya untuk membantu penyumbatan pembuluh darah, tetapi teman-teman yang mengkonsumsi banyak makanan yang seratnya tinggi juga bisa membantu terkontrolnya level gula darah maupun terkontrolnya level kolesterol. Itu adalah side effect benefit dari orang-orang yang mengkonsumsi makanan yang tinggi serat. Ini salah satu untuk membantu penyumbatan pembuluh darah lewat makanan. Hal yang kedua, bukan hanya makan makanan yang tinggi serat, tetapi yang kedua yaitu kita perlu mengkonsumsi makanan-makanan yang juga mengandung magnesium yang tadi saya katakan. Tapi yang kedua, kurangin makanan yang sifatnya gorengan. Teman-teman, makanan yang sifatnya gorengan, dia akan sangat men-trigger penyumbatan pembuluh darah. So, kita nggak bisa underestimate, kita nggak bisa mengatakan bahwa sekali-sekali aja makan makanan gorengan. Nggak bisa, teman-teman. Karena gorengan itu benar-benar sifatnya di dalam tubuh, terutama trans fat, minyak-minyak yang dipakai dengan pemanasannya yang tinggi atau deep fried, itu sangat memberikan sifat menyumbat pembuluh darah kita. Karena tubuh nggak mengenal minyak itu sebagai minyak yang baik atau lemak yang baik. Dia mengenal trans fat sebagai lemak atau minyak yang asing di dalam tubuh kita dan memperkusor atau men-trigger penyumbatan pembuluh darah. Hal yang ketiga, bagaimana kita bisa membantu lewat makanan sehingga proses penyumbatan pembuluh darah bisa dihindari, yaitu teman-teman harus mengkonsumsi lemak yang baik. Lemak yang baik bisa dikonsumsi lewat apa? Tidak semua lemak jahat. Teman-teman harus mempelajari bahwa lemak yang baik itu banyak di sekeliling kita. Salah satu cara lewat makanan yang bisa mendapatkan asupan lemak baik yaitu melalui kelapa, melalui alpukat, melalui minyak zaitun, dan melalui flaxseed oil atau biji rami atau biji-bijiannya, biji rami tersebut. Ini adalah sumber makanan yang mengandung lemak baik untuk tubuh kita, di mana lemak baik ini menghindari terjadi penyumbatan pembuluh darah. Oke? Tetapi lemak yang baik juga bukan hanya didapatkan dari makanan-makanan tersebut, atau juga dalam makanan-makanan hewani yang lain, dalam lemak. Misalnya, teman-teman bisa mengkonsumsi ikan, ya. Dan juga kalau memang mengatakan, oke, saya bisa nggak makan lemak dari hewani yang lain, it's okay. Tetapi teman-teman harus tahu tidak ada yang namanya hormone injection di situ, tidak ada tambahan suntikan di dalam daging-daging yang lain, it's okay. Tetapi tetap memang penelitian yang ada, sebisa mungkin sumber lemak yang baik didapatkan dari tumbuhan maupun dari animal. Kita bisa lihat yang contohnya misalnya ikan, ya. Itu lemak yang baik dari animal. Tetapi lewat suplementasi, lemak yang baik itu juga perlu dikonsumsi. Oke, apa yang bisa kita lihat? Contoh lemak yang baik yaitu mengkonsumsi yang namanya omega 3. Omega 3 atau fish oil atau minyak ikan merupakan sumber dari lemak baik yang bisa didapatkan dari animal form, teman-teman. Minyak ikan atau omega 3 atau yang saya promotkan saat ini dari New Skin yang bernama krill marine omega. Teman-teman bisa lihat krill marine omega. Ini bukan omega 3 biasa, tetapi omega 3 yang ada krillnya. Nah, apa itu krill? Krill itu plankton atau makanan apa ya? Binatang-binatang kecil yang halus yang hidupnya di dasar laut. Dia dimakan oleh salmon dan juga dia dimakan oleh ikan paus. Oke? Sehingga krill itu sendiri dia mengandung antioksidan yang namanya aksantin, ya. Dan dia sangat, waktu digabungkan dengan minyak ikan, membantu penyerapan omega 3 lebih baik di dalam tubuh kita. Oke, paham ya teman-teman? Nah, krill ini penting banget karena nggak semua omega 3 mengandung krill. New Skin atau perusahaan kita adalah perusahaan pertama di dunia yang mempionir omega 3 dengan krill oil. Seberapa penting omega 3? Salah satunya karena kita bicara tentang penyumbatan pembuluh darah atau kesehatan jantung. Setiap orang untuk mencegah penyumbatan pembuluh darah jantung harus mengkonsumsi omega 3 ini. Orang yang sudah pasang ring, orang yang sudah dioperasi bypass, orang yang mau mencegah dan mendapatkan jantung yang sehat, semuanya harus. Jadi kesimpulan saya,
para atlet, ibu yang menyusui, ibu yang sedang hamil, orang tua ya di usia mereka, anak-anak muda yang sedang dalam masa pertumbuhan sekolah, kemudian orang yang mengalami imun sistemnya drop, mengalami masalah pencernaan, kemudian mengalami masalah hormonal imbalance. Semua membutuhkan omega 3 lemak baik ini. Tetapi karena fokus kita di hari ini tentang lemak baik dan juga berhubungan dengan penyumbatan pembuluh darah jantung, saya ingin mengatakan bahwa salah satu suplemen yang sangat membantu kita untuk penyumbatan pembuluh darah yaitu omega 3 yang berbasis krill oil. Oke. Selain itu, sumber yang lainnya untuk membantu penyumbatan pembuluh darah selain lemak yang tadi ada 3. Yaitu apa tadi? Tidak makan gorengan, makan serat yang tinggi, kemudian konsumsi lemak. Itu untuk menghindari penyumbatan pembuluh darah. Tetapi selain daripada itu, antioksidan consumption perlu ditingkatkan lewat makan sayur dan buah. Kemudian juga antioksidan bisa didapatkan dari suplementasi antioksidan. Dalam hal ini Nu Skin memiliki yang namanya Life Pack. Dua kombinasi ini merupakan dasar dari fondasi kesehatan kita. Nah, saya bukan berbicara di sini sebagai seorang penjual, tetapi seorang edukator kesehatan. Edukator kesehatan atau motivator kesehatan yang memang berbasis nutrisi pencegahan. Karena saya percaya teman-teman bahwa dalam 5 tahun ke depan, semua orang sebisa mungkin nggak akan senang pergi ke dokter, kecuali memang diperlukan sekali. Karena dunia obat-obatan itu dengan perkembangan teknologi dan juga informasi, sebisa mungkin banyak orang menghindari obat-obatan kecuali memang sangat diperlukan oleh tubuh kita. So, apa yang harus kita lakukan? Well, artinya kita harus memberikan proaktif bagi tubuh kita untuk makan sehat, olahraga, melakukan mindset dan preventif yang lain. Salah satunya mengkonsumsi suplemen yang baik. Tidak semua suplemen baik, to be honest. Nggak semua suplemen baik. That's why teman-teman perlu mengedukasi diri Anda. Omega 3 mana yang memang baik? Mengapa saya harus memilih Nu Skin Krill Oil Marine Omega? Kenapa saya harus memilih Life Pack? Karena kompetitor brand di luar sana banyak sekali bicara tentang antioksidan. Anda harus paham, mengkonsumsi suplemen, antioksidan, semua itu harus ada buktinya. Ini yang saya minum terserap atau enggak? Semua harus ada buktinya. Itulah sebabnya sebagai seorang pemakai produk, kita harus mengedukasi diri sehingga kita sendiri lebih smart, lebih pandai untuk memilih produk suplemen yang ada. Mengkonsumsi suplemen akan sangat efektif bila dilakukan pada saat kita belum terkena penyakit. Tetapi apabila orang-orang yang sudah terkena penyakit di luar sana, bahkan sekalipun mereka membutuhkan lebih untuk asupan nutrisi mikronutrien dalam tubuh kita. Oke, sekali lagi saya simpulkan, untuk makanan-makanan yang membantu penyumbatan pembuluh darah, yaitu salah satunya yang seratnya tinggi, tidak makan gorengan, kemudian mengkonsumsi lemak yang baik atau lemak yang sehat, di mana didapatkannya dari kelapa, alpukat, minyak olive, dan juga flaxseed salah satunya, serta mengkonsumsi suplemen omega 3 marine yang berbasis krill. Dan itu sangat disarankan oleh kita semua. Terima kasih banyak. Hari ini kita punya 3 hari menutupi bulan September. Anda bisa hubungi saya Genti 081284727219, atau Anda hubungi orang-orang yang mensponsor Anda di dalam grup ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Kalau memang saya membutuhkan omega 3, saya butuhkan Life Pack, kemana saya harus order, kemana saya harus berlangganan dan melakukan dan membeli. Mengkonsumsi omega 3 tidak disarankan seminggu sekali, harus disarankan continue, rutin, setiap hari. Terima kasih banyak teman-teman, sukses selalu menyertai kita. Jadilah customer yang smart dan teredukasi, dan juga belajar memutuskan yang baik untuk kesehatan Anda di masa depan. Sukses selalu menyertai kita semua dan salam sehat. Thank you.